Sebagai olahraga paling populer sedunia, sepak bola akan selalu menjadi sorotan. Salah satu dari sepak bola yang menjadi sorotan adalah gaji pemain. Ada pemain yang memiliki gaji selangit, katakanlah seperti Cristiano Ronaldo. Pun ada pemain yang memiliki gaji standar-standar saja dan terbilang kecil. Namun pemain bola sendiri dianggap memiliki gaji yang tinggi. Maka tak jarang tak sedikit orang ingin menjadi pemain sepak bola. Gaji yang tinggi membuat profesi sebagai pemain bola sangat menggiurkan. Dan barangkali karena itulah sekolah sepak bola kian merebak. Terlepas dari hal itu, sebetulnya mengapa gaji pemain sepak bola terbilang sangat tinggi? Di sisi lain, mengapa pula ada pemain yang gajinya lebih rendah daripada pemain lain? Bagaimana menentukan gaji pemain bola? Yang perlu kamu cermati, salah satu faktor yang menentukan gaji pemain bola adalah bakat. Tentu saja dalam hal ini bakat yang sudah terbentuk, diakui, dan jelas kapabilitasnya. Bukan bakat yang hanya terpendam dalam diri seseorang. Pemain bola amatiran atau dengan kata lain bakatnya baru tersalurkan di klub amatir atau liga yang tidak dikenal, maka jangan harap bisa mendapatkan gaji yang berlimpah. Hal itu berbeda dengan seorang pesepak bola profesional yang sering menjadi sorotan. Itulah mengapa pesepak bola dari akademi akan jauh lebih murah daripada pesepak bola yang sudah punya nama. Klub sepak bola pun biasanya akan mencari yang semacam itu, terutama apabila mereka memiliki dana yang terbatas. Misalnya klub semenjana Liga Inggris, Southampton. Karena kondisi ekonomi yang terbatas, The Saints lebih memilih memburu pemain-pemain muda yang gajinya tak selangit seperti Gavin Bazunu, Sekou Mara, sampai Will Smallbone. Hal itu berbeda dengan klub raksasa seperti Barcelona yang bisa mendatangkan pemain bergaji mahal seperti Robert Lewandowski, Frank Kessie, sampai Christensen. Atau PSG yang dengan mudah meminang Lionel Messi dan Manchester City yang sukses mengamankan jasa Erling Haaland. Bakat baru satu di antara beberapa faktor yang mempengaruhi gaji pemain bola. Satu faktor lainnya adalah lokasi. Gaji pemain bola sedikit banyak dipengaruhi oleh lokasi di mana pesepak bola itu bermain. Misalnya pemain yang bermain di Liga Indonesia tentu memiliki gaji yang berbeda dengan yang bermain di Liga Thailand. Misalnya, mengapa lokasi bisa menentukan gaji pemain? Ini berkaitan dengan daya tarik penduduknya. Semisal animo sepak bola di Eropa, katakanlah seperti di Inggris, berbeda dengan di Amerika Serikat yang lebih tertarik ke olahraga di luar sepak bola. Soal faktor lokasi ini kita bisa mengambil contoh pada nasib Gareth Bale. Bekas bintang Real Madrid itu mengalami penurunan upah ketika bergabung ke tim Amerika Serikat, Los Angeles FC. Bale mendapatkan gaji sekitar 1,6 juta dolar per tahun dari salah satu klub Major League Soccer tersebut. Upah tersebut jauh lebih sedikit saat Gareth Bale di Real Madrid. Los Merengues menggaji Gareth Bale 34 juta euro per musim. Contoh lainnya adalah Zlatan Ibrahimovic. Pemain Swedia itu pernah memperkuat klub MLS LA Galaxy. Ketika memperkuat LA Galaxy pada tahun 2019, Ibrahimovic mendapat gaji sekitar 7,2 juta dolar, sementara kini ketika ia kembali berseragam AC Milan, gajinya berkisar di angka 7,5 juta euro. Dari dua contoh tadi dapat disimpulkan bahwa mata uang juga berpengaruh. Perbedaan gaji berdasarkan jenis kelamin ternyata juga tidak hanya ada di industri atau perusahaan pada umumnya. Dalam ranah sepak bola, gaji seorang pemain wanita jauh lebih rendah daripada pemain sepak bola pria. Hal
Hal itu terjadi di hampir seluruh level profesional dalam sepak bola. Dalam sebuah survei pada tahun 2018, mengutip Kroon, sekitar 88% pesepak bola wanita profesional di dunia memiliki penghasilan tak lebih dari $24.000 per tahun. Gaji yang buruk itu memaksa pesepak bola wanita berbakat menanggalkan profesinya. Banyak yang beralih ke pekerjaan lain. Karena ketimpangan gaji tersebut, timnas sepak bola wanita Amerika Serikat pernah melancarkan gugatan ke otoritas sepak bola Amerika Serikat. Dalam laporan Bleacher Report, para wanita tangguh itu menuntut standarisasi gaji yang sama antara sepak bola wanita dan pria. Melalui siaran persnya, para pesepak bola wanita itu menginginkan gaji sekitar $22 juta plus $2 juta. Dan akhirnya gugatan itu sudah dikabulkan oleh otoritas sepak bola Amerika Serikat. Sering muncul pertanyaan, apakah posisi bermain seorang pesepak bola akan berpengaruh terhadap gajinya? Jawabannya tentu saja. Sebuah penelitian oleh Thibaut Richard dari Universitas Glasgow menyebut, posisi bermain juga akan mempengaruhi gaji pemain sepak bola. Tentu dalam hal ini, seorang striker akan mendapatkan gaji yang lebih tinggi dari pemain belakang. Apalagi seorang striker punya peran penting dalam sepak bola, yaitu menciptakan gol. Masih dari riset yang sama, gaji seorang striker di Premier League saja kira-kira lebih dari 9 juta euro. Sementara di liga yang sama, gaji bek lebih sedikit, yaitu antara 6 hingga 7 juta euro. Di liga lainnya pun tak jauh berbeda. Misal di Serie A, gaji seorang pemain depan bisa mencapai 5 juta euro. Namun gaji kiper tak lebih dari 2 juta euro. Di Liga Prancis, rata-rata gaji striker hanya di angka 3-4 juta euro. Sementara bek di Ligue 1 hanya mendapat gaji tak lebih dari 3 juta euro. Selain faktor-faktor tadi, gaji pemain bola juga sedikit banyak ditentukan dalam kontrak klub. Ini menarik, karena tidak semua pemain akan mendapatkan kontrak dengan gaji yang tinggi. Hal itu juga berkaitan dengan permintaan dan penawaran. Biasanya semakin banyak klub yang ingin mengontrak si pemain, maka si pemain bisa dengan mudah meminta besaran gaji dalam kontraknya. Secara umum yang sering melakukan itu adalah pesepak bola profesional yang sudah masuk ke jajaran pemain elit. Mulai dari Kylian Mbappe, Neymar, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Robert Lewandowski, Erling Haaland, dan masih banyak lagi. Pemain-pemain di jajaran elit mendapat gaji lebih tinggi daripada pemain profesional rendah atau ia belum memiliki nama besar. Uniknya, meski ada financial fair play dalam sepak bola, klub kaya bisa saja menawar gaji seorang pemain bola dengan nominal yang fantastis. Maka tidak aneh rasanya klub sekaya PSG bisa menggaji Kylian Mbappe di angka 73 miliar rupiah lebih per bulan atau 876 miliar rupiah per tahun. Selain pemain, klub juga bisa menentukan besaran gaji pemainnya. Apalagi tidak semua klub bisa membayar tinggi gaji para pemain. Tentu saja pemain yang bermain di klub MLS atau Liga Argentina akan berbeda gajinya ketika ia bermain di Eropa. Masih banyak pemain di MLS hanya memperoleh gaji $100.000 per tahun. Hal itu berbeda dengan misalnya di Premier League. Gaji pemain inti di klub-klub liga teratas Inggris itu rata-ratanya menyentuh angka 61.000 pound sterling per pekan. Gaji pemain bola memang berbeda-beda, ada banyak faktor yang mempengaruhinya. Jadi pertanyaannya kemudian adalah, apakah kamu masih berminat menjadi pemain bola football lovers?